Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula quwata illa billah. Alhamdulillah kita sampai di sesi filsafat sains kan ya. Filsafat sains di minggu ketiga. Kali ini kita sampai di tokoh siapa namanya? Karl Popper. Sebelum itu kita kenalan dulu dengan siapa Popper ini. Kepanjangannya adalah Karl Raimund Popper. Karl Raimund Popper ini seorang akademisi, ilmuwan juga yang lahir di Wina, dulu Vienna, Austria tahun 1902 dan meninggal di London 1994 pada umur 92 tahun. Ayahnya Karl Popper adalah seorang pengacara yang juga memiliki minat terhadap filsafat, karena ada yang mengatakan bahwa Popper ini lahir dalam keluarga yang kutu buku. Jadi ayahnya adalah pencinta filsafat, senang dengan filsafat dan ilmu-ilmu tentang humaniora. Ibunya juga seorang yang suka dengan musik gitu. Sehingga dari situ sangat mempengaruhi bagaimana Karl Popper pada akhirnya menekuni bidang-bidang filsafat atau bidang-bidang kajian-kajian ilmu sosial juga gitu. Karl Popper juga seorang filsuf Austro-British, karena Inggrisnya Karl Popper ini Inggris British ya. Dan profesor pada London School of Economics. Jadi awalnya Karl Popper ini di Wina, namun setelah Hitler, pada masanya Hitler, karena kan Karl Popper ini orang Yahudi, walaupun pada akhirnya dia dibaptis masuk kepada Protestan gitu. Cuman karena pada ada tragedi itu akhirnya pindah ke London dan wafat di sana pada umur yang ke-92. Karl Popper juga merupakan dia hidup di masa-masa setelah Perang Dunia I. Popper juga tadi sudah saya katakan bahwa dia merupakan keturunan Yahudi murni dan yang pada akhirnya nanti dia beralih ke dibaptis di gereja Protestan. Popper ini juga termasuk dalam filsuf terbesar di abad 20, karena kita tahu bahwa pada periode-periode itu masih ada periode-periode ketika lingkaran Wina tuh masih aktif sekali, bagaimana juga dia terpengaruh oleh beberapa filsuf, salah satunya dia terpengaruh oleh dia dipengaruhi oleh beberapa tokoh seperti bagaimana dia melihat Newton dan yang pada akhirnya juga difalsifikasi ya oleh teorinya Einstein dan lain sebagainya. Dia awalnya menekuni komunis ya. Dia dulu yakin dengan aliran itu, namun pada akhirnya dia mengkritik justru aliran komunis ini dan dia menjadi salah satu tokoh besar yang mencetuskan tentang demokrasi liberal dan lain sebagainya. Karl Popper ini mengajar filsafat di Canterbury University College di Christchurch dan menyelesaikan buku Open Society and Its Enemies and the Poverty of Historians di sana. Jadi buku Open Society ini bicara tentang demokrasi tadi. Nah, setelah Perang Dunia berakhir, Popper ini pindah ke Inggris untuk mengajar di London School of Economics atau LSE gitu ya. Sebagai seorang filsuf filsuf ilmu terbesar pada abad 20, salah satu yang terkenal dari komentar-komentarnya Karl Popper adalah tentang falsifikasi, atau ada yang menyebutnya sebagai rasionalisme kritis di sisi lain, karena memiliki salah satu kritiknya berkaitan dengan kritiknya terhadap empirisme dan juga rasionalisme. Makanya di situ dia mengkritik beberapa hal dalam rasionalisme kritis, dalam rasionalisme yang ia sebut pada akhirnya disebut sebagai dengan istilah rasionalisme kritis. Terus ya, jadi Karl Popper ini juga yang sedang berada di momen pergantian paradigma, nanti kekun ya. Pergantian atau runtuhnya teori Newton dan digantinya dengan teori Einstein. Dia berada di masa-masa itu. Gitu. Jadi itu yang juga mempengaruhi bagaimana teori tentang falsifikasi ini juga muncul. Falsifikasi atau falsifiabilitas. Itulah. Bicara tentang falsifikasi. Beberapa yang mempengaruhi pemikiran dari Popper adalah dia mengikuti Darwin. Dia juga merupakan seorang yang Darwinism. Karena Popper melihat bahwa teori-teori pengetahuan dan teori-teori tentang epistemologinya dia melihat secara evolutif dan saling berkompetisi. Berkompetisi maksudnya begini, konsep dasar dari falsifikasi itu seolah-olah suatu teori itu dipertentangkan gitu.
Misalnya kita bicara tentang bagaimana Darwin pada masa atau teori-teorinya Darwin bahwa manusia itu seperti ini, terus di terbantahkan dengan teori-teori lain terus seperti itu. Maka bagaimana itu berlangsung secara evolutif dan saling berkompetisi, itu yang mempengaruhi bagaimana teori falsifikasi juga muncul. Terus juga dia dipengaruhi oleh pengetahuan a priori Immanuel Kant. Ada dua hal, ada salah satu yang dia komentari dari Immanuel Kant adalah ketika bicara tentang a priori, kata Popper itu tidak ada batas demokrasi yang jelas. Bagaimana melihat hal-hal yang metafisik dan hal-hal yang empiris. Makanya dalam menyebut hal-hal atau perdebatan ini dia menyebutnya sebagai persoalan Kant. Jadi persoalan Kant yang tidak selesai untuk membuat sebatas batas demarkasi antara metafisik dan yang empiris begitu, dan yang fisik gitu ya. Dan salah satu juga yang menjadi latar belakang muncul teori falsifikasi adalah ketidaksetujuannya terhadap metode verifikasi oleh kelompok atau oleh aliran positivisme logis yang pada saat itu mendominasi di lingkaran Wina ya, yang sangat bersikukuh bahwa semua ilmu pengetahuan itu didapatkan dengan metode verifikasi. Ya, dan juga yang dikomentari oleh dari positivisme logis itu pola pikir yang digunakan atau metode untuk mencapai sebuah teori itu benar, itu menggunakan metode induktif. Makanya induktif ini yang kemudian juga dikritik oleh Popper karena menganggap bahwa pada akhirnya kan kalau metode induktif bagaimana pernyataan-pernyataan tunggal, misalkan ada A, B, C, baru setelah itu diambil kesimpulan bahwa inilah kesimpulan akhirnya yang bersifat universal. Nah, ini yang dikritik oleh Popper gitu. Ini yang dikritik oleh Popper karena dianggap metode induksi atau induktivisme. Bukan induktif, saya lupa. Intinya induktif lah ya. Jadi menggunakan induktif ini itu membuat mengeneralkan hal-hal yang sifatnya partikular. Gitu. Nah, itu juga kemudian bagaimana nanti Popper menjelaskan tentang bagaimana metode deduksi itu digunakan untuk memberikan opsi bagaimana sebuah teori itu bisa dikatakan valid. Walaupun menurut Popper itu tidak ada teori-teori yang benar-benar mutlak. Semua teori itu bisa saja jatuh kapanpun atau bisa saja tergantikan oleh problem atau teori-teori baru. Dan suatu problem apabila dia ditentangkan, apabila dia dieliminasi dengan teori-teori lain akan melahirkan problem-problem baru begitu. Maka nanti akan ada beberapa rumus yang ditawarkan oleh Popper. Jadi bicara tentang falsifikasi. Jadi falsifikasi kan kita tahu bahwa falsifikasi itu dari fals ya, salah gitu ya. Jadi bagaimana falsifikasi itu mempersalahkan. Jadi mencari celah yang bisa disalahkan dari teori itu. Apa yang bisa disangka? Jika teori itu masih bisa disangkal, maka teori itu bisa runtuh gitu. Jika teori itu masih kuat dan tidak bisa disangkal, maka teori itu akan bertahan. Sama seperti kita melihat bagaimana teorinya Newton dan Einstein. Kita tahu bahwa teorinya Newton kita percaya sudah hampir berabad-abad gitu kan. Nah, ketika Albert Einstein dengan relativitasnya menghasilkan teori baru, maka teori itu runtuh. Nah, begitulah menurut Karl Popper yang disebut dengan teori-teori ilmiah. Jadi pengeliminasi atau mencari penyangkalan dari teori-teori itu disebut dengan falsifikasi. Misalnya begini, pada tahap pertama kita membuat kalau dalam positivisme logis bahwa ada beberapa angsa semuanya putih, maka kesimpulannya adalah semua angsa berwarna putih gitu kan. Tapi hanya dengan kejadian ada satu angsa hitam, maka gugur teori tentang yang mengatakan bahwa semua angsa itu berwarna putih gitu. Seperti itu alurnya falsifikasi. Jadi falsifikasi itu mencari kira-kira apakah ada penyangkalan dari itu. Jika tidak ada, maka teori itu tetap bertahan. Jika tidak ada, maka teori itu runtuh. Dan keruntuhan teori itu bukan berarti teori itu sudah tidak menjadi teori. Tetap menjadi teori ilmiah, namun tidak relevan untuk digunakan. Jadi walaupun Newton sudah runtuh gara-gara teorinya Einstein, tapi Newton tetap menjadi sebuah teori ilmiah karena namun tidak relevan untuk kita gunakan sekarang. Jadi relevansinya itu yang juga kita lihat untuk dalam masa sekarang gitu. Ya begitu. Jadi kalau secara harfiah, falsifikasi itu diartikan sebagai melihat dari sudut pandang kesalahan. Jadi lihat salahnya di mana. Jika dia masih punya celah untuk salah, berarti teori itu bisa runtuh gitu, bisa melahirkan problem-problem baru. Jadi ada beberapa prinsip-prinsip Popper
tentang sebelum nanti kita masuk kepada teorinya tentang falsifikasi ya. Jadi yang pertama, Popper itu menolak anggapan umum kaum positivistik yang mengatakan bahwa satu-satunya atau untuk merumuskan sebuah teori itu bisa dikatakan ilmiah itu hanya dengan metode verifikasi. Jadi dibuktikan dulu baru bisa dikatakan benar. Yang kedua, Popper menawarkan bahwa dengan metode verifikasi maka sebuah pernyataan itu bisa dibuktikan kesalahannya, bisa dibuktikan bahwa ini tidak relevan. Jadi tidak hanya dicari dibenarkan aja, teman dicari apakah ada kesalahan di situ. Jadi misalnya angsa, semua beranggapan putih gitu kan. Ternyata ada angsa yang berwarna hitam. Nah, ini adalah celah kesalahannya, falsifikasinya di sini. Kita menggunakan sudut pandang kesalahannya untuk melihat bahwa bagaimana teori ini, verifikasi ini membuktikan bahwa semua angsa berwarna putih secara universal itu gugur karena ada satu hal yang partikular yang itu membuktikan bahwa warna angsa itu tidak semuanya putih begitu. Oke, dan selanjutnya, jadi dengan ilmu pengetahuan atau hipotesis-hipotesis atau teori-teori yang sudah gugur, maka itu akan tergantikan dengan hipotesis-hipotesis baru atau yang nanti juga akan tetap diuji terus seperti itu. Jadi pengujiannya tidak akan pernah berakhir karena menurut Popper tidak ada ilmu pengetahuan yang mutlak benar begitu. Terus, nah, jadi rumus dalam falsifikasinya Popper itu ada dua ya. Tahap pertama, jadi ada istilahnya P, anggap aja ini P ya, bukan anggap ya, P ini problem ya. Jadi ada tahap satu, tahap satu. Ih, gimana sih? Sorry guys. Ya begitu ya. P1 problem 1 gitu kan. Ada problem 1, kita carikan yang namanya solusi tentatif atau istilahnya di sini menggunakan ST. ST ya, bukan ST ya. T. Jadi solusi tentatif bagaimana mengatasi solusi ini. Baru setelah itu ada yang namanya EE. EE itu singkatan dari error elimination. Elimination ya sih ya. Sorry, takut selimpet lidah. Jadi jika problem, ini solusi tentatifnya. Nah, EE-nya ini adalah proses error elimination-nya. Kita mencari kira-kira celahnya apa atau penyangkalan apa yang ada di sini gitu. Kesalahan-kesalahan apa yang ada di sini baru nanti melahirkan yang namanya P2. Jika misalnya ketika dia di error elimination ini dia masih teguh, maka dia akan tetap diuji seterusnya. Jika dia runtuh, maka akan menghasilkan problem 2. Nah, di tahap 2 itu kelanjutannya terus seperti itu. Jadi P2, ST, ST2, EE, benar begitu ya? Ya, menggunakan EE1. Karena di sini nggak pakai 1, jadi 1 pakai di sini ya. Jadi P2 itu problem kedua, problem yang muncul ketika dia berhasil difalsifikasi pada tahap pertama. Baru mencari solusi tentatif. Solusi tentatif itu solusi sementara. Bukan sementara, solusi yang terbatas waktu atau tidak secara universal gitu berkaitan dengan ini. Baru setelah itu di error elimination, difalsifikasi. Kira-kira bisa bertahan apa enggak gitu kan. Jika masih bisa bertahan, jika masih bisa bertahan, maka dia akan terus tetap dicari falsifikasinya. Jika dia tidak bertahan, maka akan menghasilkan P3, problem 3. Terus seperti itu. Jadi alur perkembangan keilmuan itu terus seperti itu. Bisa dipahami sejauh ini ya, teman-teman semuanya? Oke. Oke, bisa di-pause dulu. 5 menit lagi ya. Oke. Jadi dari situ, dari P1 sampai P2 terus akan melakukan problema baru. Jadi walaupun teori itu sudah selesai difalsifikasi, itu bukan berarti teori itu mutlak benar. Gak ada kemutlakan dalam perspektifnya Popper ya. Karena kata Popper semua teori itu sifatnya
bisa runtuh kapanpun. Bahkan yang menurut kita sampai berabad-abad lamanya itu masih kemungkinan runtuh gitu. Kenapa? Kalau bukan tidak mutlak, justru katanya Popper bukan filsafat, bukan teori ilmiah, tapi dogma. Katanya Popper begitu. Jadi hal-hal yang tidak bisa dikritisi itu akan menjadi dogma gitu. Jadi seperti itu. Jadi selama itu masih bisa difalsifikasi, masih bisa terus diuji, maka itu tetap menjadi teori-teori ilmiah. Jadi kalau ini terlalu rumit untuk dipahami teman-teman semuanya, maka dengan ini lebih mudah. Jadi pertama teori, misalkan kita sebutnya teori apa tadinya, teori grand teorinya Bung Faruk apa tadi kemarin? Iyalah kosmopolitan misalnya. Ada teori kosmopolitan nih di situ kan. Nah, kosmopolitan itu kemudian diuji falsifikasi. Jika dia tahan uji, maka teorinya akan semakin kokoh dan selanjutnya akan terus difalsifikasi. Namun apabila dia tidak tahan uji, ternyata di dalam pemikirannya, dalam konsep pemikirannya ada celah yang itu tidak ada, istilahnya tidak reliabilitas, tidak memiliki reliabilitas, tidak memiliki keterkaitan dengan kenyataan sekarang, atau ada celah-celah yang lain, maka ini akan runtuh di sini menjadi teori baru. Teori baru setelah difalsifikasi itu ujung-ujungnya juga difalsifikasi lagi. Terus seperti itu. Jadi suatu teori itu harus tahan uji. Teori yang baik menurut Karl Popper itu yang pertama, itu jangkauan klaimnya itu tentang dunia yang sangat luas. Popper sangat tidak setuju untuk mengatakan bahwa dengan kesimpulan yang patrikular, jadi patrikular. Kayak misalnya Pelumpungan misalnya. Ternyata dari melihat orang Pelumpungan dianggap bahwa orang Madura itu perekonomiannya didagang misalnya. Nah, klaim-klaim yang universal dengan melihat pernyataan-pernyataan yang patrikular itu tidak bisa dianggap tidak disepakati, tidak disetujui oleh Karl Popper gitu. Dengan metode induksi kan, didatangin ke sini, oh ternyata iya, padahal itu kesimpulannya, klaimnya tidak mencakup universal. Nah, itu kalau menurut Karl Popper, teori yang baik itu adalah bisa menjangkau atau bisa mengklaim sesuatu yang universal. Yang kedua, konsekuensi falsifiabilitasnya itu sangat tinggi. Maksudnya begini, dia diuji falsifikasi beberapa kali, dia masih kokoh, maka itu konsekuensi susah banget ya. Maka saya tidak ngebut ya, ini kecepatannya 40. Jadi teori yang bagus menurut Karl Popper adalah teori yang memiliki konsekuensi falsifiabilitasnya sangat tinggi. Maksudnya adalah diuji falsifikasi beberapa kali dia masih tetap kokoh, maka dia itu yang disebut dengan konsekuensi falsifiabilitas yang tinggi. Yang ketiga, bertahan terhadap falsifikasi. Jadi teori-teori yang baik adalah teori-teori yang seperti itu. Jadi seperti itu ya. Terus juga apa lagi ya? Sejauh apa teman-teman, misalkan ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan? Bentar dulu. Jadi kalau tadi kan saya menyinggung tentang induksi ya. Dikit lagi maksudnya siapkan aja dulu begitu, nggak usah emosi. Jadi kalau metode induksi itu tentang bagaimana fakta-fakta empiris gitu kan, diobservasi, terus diverifikasi, dieksperimentasi. Kalau katanya Karl Popper enggak, justru dengan kesimpulan-kesimpulan itu, pernyataan-pernyataan itu kemudian dilihat, diuraikan bagaimana, apakah itu sesuai dengan kenyataan saat ini atau tidak. Begitu. Apakah ada celah kesalahan apabila difalsifikasi, apakah masih bisa atau jangan-jangan itu sudah tidak sesuai dengan kenyataan sekarang. Seperti itu. Mungkin itu saja, silakan Ali tadi ada yang ingin didiskusikan untuk kita buka di forum ya. Saya persilakan. Pertanyaan saya simpel banget itu. Berkenaan dengan uji falsifikasi. Pada tahapan uji pertama itu ada yang namanya tahan uji ya. Tadi sempat terjadi sedikit diskusi ya. Bahkan Karl Popper itu mengatakan bahwasannya tidak ada satu yang sifatnya mutlak. Dan yang mutlak atau yang tidak bisa difalsifikasi, tidak bisa diutak-atik lah, itu adalah dogma. Pertanyaan saya, seandainya kita lihat ke tahapan uji falsifikasi misalnya yang masuk kategori tahan uji kokoh. Misalnya ada satu teori yang itu kokoh, terus difalsifikasi, masih saja dia kokoh, tidak ada celah sedikit pun. Apakah itu tidak bisa dikatakan sebagai teori yang mutlak gitu?
Mungkin hanya itu di saya. Jadi walaupun dia bertahan beberapa kali pun, teman, tidak ada teori yang mutlak. Hanya saja itu teori ilmiah yang relevan saat ini gitu. Maksudnya begini, apakah kita bisa mengatakan bahwa relativitasnya Einstein itu sesuatu yang mutlak? Nggak bisa. Bisa jadi saya sewaktu-waktu mungkin bisa memfalsifikasi teorinya Einstein misalnya. Jadi tidak ada teori-teori yang kokoh gitu. Teori-teori itu masih sifatnya masih tentatif. Yang dimaksud dogma itu adalah teori yang tidak bisa dikritisi. Jadi menolak untuk dikritisi itu teori-teori yang pada akhirnya ke dogma gitu. Itu dogma. Jadi selama itu menjadi teori ilmiah, maka iya masih bisa dan terus harus bisa difalsifikasi. Walaupun pada akhirnya entah dia kokoh atau entah nanti dia akan menjadi problem baru, itu adalah sebuah perkembangan keilmuan atau perkembangan dari teori pengetahuan. Gitu. Jadi misalnya begini, tadi menyinggung tentang bagaimana akan membahas tentang a priori ya. Jadi mungkin kita melihat bahwa apa isi implikasinya dari teori-teorinya Popper ini. Implikasi dari teorinya Popper ini adalah membuka kemungkinan lain untuk hal-hal yang tidak harus diverifikasi. Misalnya tentang apakah perdebatan tentang Tuhan itu sesuatu yang tidak ilmiah. Itu sudah dimulai dari Kant ketika akan membuka keran tentang bagaimana metafisika itu masuk dalam teori-teori pengetahuan. Jadi bagaimana tidak bisa difalsifikasi, itu terus kokoh, maka bisa jadi maka itu bisa dikatakan sebagai sebuah teori gitu. Terus seperti itu, maka verifikasi yang empiris yang dipegang atau dipertahankan kokoh, berteman teguh ya sama positivisme logis, itu yang kemudian dikritik oleh Karl Popper karena dianggap metode induktif. Itu yang seperti saya katakan tadi, itu hanya menghasilkan klaim-klaim universal terhadap hal-hal yang partikular gitu. Itu sih, silakan mungkin ada teman-teman yang ingin didiskusikan. Ini menjadi forum bersama ya. Jadi gini ya, dari teori falsifikasi itu mungkin saya perlu penjelasan, apakah falsifikasi itu cari sudut pandang yang salah dari teori yang ada atau salah cari sudut pandang dari teori yang ada. Sehingga tadi kan teori A ada nih hukum Newton 1, ternyata ada falsifikasinya, ada kelanjutannya dah, hukum apalah gitu. Dan terus cara mengetahui yang lebih relevan itu yang pertama dan yang kedua itu mana? Apakah memang kalau sudah ada calahnya, yang kedua itu udah pasti lebih benar dari yang pertama gitu. Jadi falsifikasi itu cari sudut pandang yang salah atau salah cari sudut pandang gitu. Sehingga ya caranya pun karena salah cari sudut pandang, ya caranya tetap salah gitu. Itu yang mana sebenarnya? Pertama benar. Jadi memang menggunakan sudut pandang yang salah. Jadi misalnya begini, semua orang melihat dengan cahaya, maka melihat dari gelap itu ada sudut pandang yang berkebalikan gitu. Sama tadi angsa putih dan angsa hitam. Semua orang dengan ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, ini putih semua, berarti angsa itu warnanya putih. Itu udah klaim kan? Itu pernyataan pertama, teori itu angsa putih. Nah muncul nih ternyata dari larangan ada angsa hitam ke sini gitu. Maka runtuh pernyataan bahwa semua angsa itu berwarna hitam, berwarna putih. Karena karena ada angsa yang berwarna hitam. Jadi sifatnya seperti itu. Jadi kita melihat sudut pandang yang salah, atau istilahnya jika semuanya plus, kita coba dengan minus, apakah masih bisa bertahan gitu. Jadi mencoba dengan menggunakan sudut pandang yang salah terhadap suatu teori itu. Dan tadi apa tadi yang kedua? Apa lagi bro? Apa lagi? Enggak. Maksudnya walaupun di sekali uji teori ini benar, bukan berarti dia selalu benar. Dia terus difalsifikasi, terus seperti itu. Itulah perjalanan ilmu pengetahuan. Jadi teori pengetahuan itu selalu seperti itu. Jadi walaupun dia sekali benar, bahwa saya mengatakan bahwa ini warna putih, ternyata semua bersepakat warna putih. Dan suatu saat ternyata ada yang produksi warna hitam gitu misalnya. Maka nanti di saat itu, teori ini berubah. Apakah ini sudah tidak menjadi teori pengetahuan? Ini tetap menjadi teori pengetahuan, tetapi tidak relevan. Karena sudah tidak sesuai dengan kenyataan sekarang. Karena katanya siapa namanya tuh? Popper. Jadi katanya Popper itu juga ada yang namanya relevansi, katanya bagaimana relevansi dengan kenyataan, reliabilitas gitu kan, keterkaitannya dan lain sebagainya. Makanya dia menggunakan teori-teori deduksi. Jadi dari pernyataan itu dikerucutkan lagi, angsa apakah begini? Gitu kan. Apakah warna itu warna putih itu hanya benar menjadi satu-satunya warna gitu. Jadi terus diuraikan, karena kita tahu bahwa kalau metode induktif kan dari pernyataan-pernyataan dicari kesimpulan. Nah, kesimpulan itu yang kemudian diuraikan, apakah di sini ada kesalahan.
Jika dia masih tahan uji, berarti terus difalsifikasi seterusnya. Sampai saya tidak tahu sampai kapan. Ini namanya juga ilmu pengetahuan. Sampai H-1 kiamat ya. Hah? Idul Adha. Iya, begitu ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada kemutlakan, semuanya bersifat dinamis ya. Ilmu pengetahuan seperti itu, dinamis. Iya, monggo, silakan. Dari tadi ini kan ya dijelaskan bahwa teorinya dari Karl Popper ya kan. Iya. Tapi seolah-olah dari pemantik hanya menerangkan poin-poin penting dari Karl Popper saja. Terus saya ingin mencoba mengkritisi teorinya Karl Popper itu. Jadi pertanyaan saya itu adalah, apakah semua hal, semua something ya sesuatu lah. Semuanya ya secara universal itu bisa diteorikan. Apakah bisa itu? Apakah semua hal itu bisa diteorikan? Untuk menguji teorinya dari Karl Popper ini. Jadi gitu Mbak. Apakah semuanya, apakah semua itu bisa diteorikan? Saya belum menemukan batas semua itu sampai mana gitu. Jadi kalau saya batasi, kalau gini semuanya gitu kan, ada beberapa hal yang sifatnya mungkin dogmatis, ada beberapa yang bisa dikritisi. Ini pun tidak semuanya menjadi teori, karena untuk menjadi teori itu tidak pas langsung menjadi teori. Misalnya dengan kalau kita menggunakan positivismologis, misalnya dalam teori induksinya gitu, maka bagaimana fakta-fakta itu kemungkinan bisa dikatakan benar atau bisa diverifikasi, bisa diobservasi dan lain sebagainya misalnya, baru kan menjadi teori gitu. Kalau menggunakan teorinya Karl Popper, tidak semuanya, karena tidak semua hal yang ada di sekitar kita sifatnya teori gitu. Jadi teori itu pun sebuah konsep. Apakah semua hal yang di sekitar kita bisa menjadi konsep? Bagaimana? Cek. Jadi bagaimana sesuatu itu bisa dikonseptualisasi menjadi sebuah teori? Jadi di sini apakah semuanya bisa masuk menjadi teori? Belum tentu gitu kan. Nah, teori yang muncul, jadi misalkan tepung. Apakah semua tepung itu bisa nanti dipisahkan? Ada tepung maizena, ada tepung tapioka dan lain sebagainya gitu. Misalnya yang maizena jadi dogma, yang ini jadi yang tepung tapioka, tepung itu menjadi teori ilmiah yang kita anggap ilmiah gitu. Misalnya kita pisahin dari ilmiah atau tidak ilmiahnya itu aja gitu. Dari situ juga misalnya kita falsifikasi, apakah teori ini terus seperti itu? Apakah teori ini bertahan? Ternyata tidak, maka mungkin problema baru terus seperti itu. Jadi semua hal itu, segalanya yang ada di sekitar kita belum tentu menjadi sebuah ilmu atau belum tentu menjadi sebuah teori. Karena teori memiliki konsepsinya sendiri. Gitu. Oke. Ya, silakan. Di sini saya ingin sedikit ada yang ingin akan pertama saya bisa mengatakan bahwasanya tidak ada dari corak pemikiran Karl Popper ini hampir sama dengan minggu yang kemarin tentang revolusi sains, yang sama-sama mengatakan bahwa setiap ilmu sains itu akan berganti atau bersifat dinamis lah, akan selalu berganti, berubah-ubah. Namun di sini yang saya ingin tanyakan, bagaimana menurut dalam Karl Popper mengungkapkan sebuah teori itu layak atau memang pantas benar-benar dikatakan sebuah ilmiah dan teori yang tidak bisa dikatakan ilmiah gitu. Kalau minggu kemarin ada beberapa tahapan yang harus dilalui gitu. Dan biasanya siapa yang berperan itu? Yang mampu inilah teori yang dianggap ilmiah. Nah, itu siapa yang menjustis itu gitu? Untuk mengklaim itu teori ilmiah atau tidak, jadi begini, saya tidak menemukan pernyataan Einstein, pernyataan Popper tentang bagaimana klaim-klaim itu muncul dari siapa gitu kan. Cuman yang salah satu yang diinginkan Popper adalah dia mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu bukan semata-mata produk kesepakatan sosial.
Jadi walaupun semuanya bersepakat, maksudnya tadi kan misalnya angsa dari begini semuanya sepakat gitu. Itu bukan tidak bisa. Jadi ilmu pengetahuan itu bukan hanya sebatas itu. Jadi suatu saat ada penelitian lain yang bisa menentang penelitian ini, maka itu juga absah gitu. Ini juga bisa memfalsifikasi dari teori itu. Jadi tidak ada kalau misalkan di siapa tadi di pertemuan sebelumnya misalnya membahas tentang bagaimana masyarakat ilmiah itu mensepakati bahwa ini teori yang relevan sekarang gitu. Tapi dalam Popper ini dia tidak mengatakan bahwa semua, makanya teori induksi itu sangat dikritisi sekali karena menganggap bahwa itu hanya sebatas dari kesepakatan sosial tertentu gitu. Bahwa ini adalah kebenarannya seperti ini. Sehingga itu menutup kemungkinan adanya kemungkinan lain dari teori-teori jangan itu bertolak belakang dengan teori-teori itu. Misalkan begini, semua bersepakat bahwa air jika dipanaskan itu akan memuai atau akan mendidih gitu kan. Ternyata ditemukan sebuah penemuan bahwa pada 4 derajat Celcius, 0 sampai 4 derajat Celcius, air bukannya memuai tapi menyusut. Jadi pada 0 sampai 4 derajat Celcius ada yang namanya anomali air yang bukannya bermemuai tapi malah menyusut gitu. Itulah sebuah penemuan yang kita sebut dengan falsifikasi. Bahwa tidak setiap saat air pada kondisi ketika dipanaskan ia akan selalu memuai, tetapi ada anomali yang membuktikan bahwa air pada derajat tertentu 0 sampai 4 derajat Celcius itu mengalami yang namanya penyusutan. Jadi seperti itu. Jadi teori ilmiah pun yang dikatakan Popper, maksudnya apakah kemudian itu gugur? Enggak, hanya tidak relevan. Terus seperti itu. Makanya tidak ada batasan untuk menurut yang saya baca dari Popper, tidak ada batasan untuk siapa yang bisa mengklaim itu gitu. Tapi selama teori itu mumpuni atau bisa memfalsifikasi, maka itu tetap absah. Yang saya pahami seperti itu. Jadi ya penelitiannya, jadi subjek penelitinya, jadi penelitian yang muncul gitu. Silakan. Saya khawatir dengan pemikiran Popper ini. Saya menduga jangan-jangan dia memiliki pengalaman masa lalu yang mungkin hingga dia itu dendam dengan teori yang sifatnya induktif atau teori yang sifatnya verifikasi. Karena kenapa? Saya bahkan memandangnya ini seolah-olah dia itu ingin melemahkan teori induktif atau segala satu teori yang sifatnya verifikasi gitu. Sehingga apa? Saya rasa kalau segala sifat yang hukum-hukumnya itu sifatnya umum, itu akan selalu menggunakan teori induktif untuk menciptakan suatu teori. Tapi bagaimana Popper jika ingin misalnya dengan teori falsifikasinya, dia mampu menciptakan teori baru tanpa dengan metode yang bisa menciptakan sampel lain yang sifatnya itu menyeluruh. Karena Popper kan mengatakan bahwa sampel yang biasanya digunakan dalam teori verifikasi itu hanya bagian kecil dari objek penelitian gitu. Dia kan mengatakan demikian, betul kan ya? Jadi, apakah dalam teori, pertanyaan pertama saya, apakah Popper itu bisa menciptakan teori bandingan dalam satu kasus atau problem yang sifatnya itu umum? Terus lanjut dari teori demikian, saya justru juga berpikiran dendam lama itu yang menciptakan Popper itu ingin menjatuhkan segala teori yang sifatnya induktif. Suuzon. Bukan, saya mencoba memfalsifikasi ya, bukan sudon. Iya kan Popper juga sudon. Seandainya dia tidak sudon, dia tidak mungkin bisa melihat celah dari beberapa teori gitu. Iya. Jadi saya rasa dengan pemikiran Popper di situ, teori induktif itu tidak akan menemukan jalan untuk dia menciptakan teori lagi. Misalnya, kalau boleh saya katakan, misalnya dalam teori sampel kan, segala sesuatu kalau dipanaskan itu akan bahasa simpelnya meleleh lah atau muai lain sebagainya. Tapi bisa jadi jika ada Popper itu akan dengan teori falsifikasinya, tidak semua barang seandainya dipanaskan itu akan meleleh atau akan memuai gitu. Misalnya apa kayak gitu, batu yang pada akhirnya hancur gak meleleh. Bisa jadi gitu. Batu. Cek batu
Jika ditaruh dalam air itu tenggelam, ternyata ada batu apung. Iya, ternyata gitu ada kan, itu batu kan juga salah apung. satu bentuk falsifikasi. Nah, seandainya kita melihat menggunakan verifikasi, apakah mampu popper itu? Itu pertanyaan grand kuesioner saya ya, betul Pak? Atau pertanyaan besar saya, apakah mampu popper itu menciptakan teori bandingan baru yang teori itu sebenarnya ruang lingkupnya hukum-hukumnya sifatnya umum gitu? Mungkin hanya itu saya. Tanpa menggunakan sampel ya, karena kalau menggunakan sampel itu kata Popper itu hanya bagian kecil dari objek penelitian umum. Gimana tadi? Sampel. Iya. Bagaimana menghasilkan teori tanpa proses Teori yang sifatnya itu hukum-hukum umum ya. Seperti misalnya kalau kita mau mengklaim bahwa semua angsa itu putih, karena itu kan tidak mungkin menggunakan meneliti angsa itu dari benua satu ke benua yang lainnya, melihat setiap rumah yang memiliki angsa, tidak mungkin kan, pasti menggunakan sampel kan. Dan Popper mengatakan sampel itu hanya bagian kecil dari penelitian, jadi tidak bisa diambil kesimpulan untuk menjadikan teori gitu. Itu celah yang diambil oleh Popper untuk menyerang teori induktif. Mungkin hanya itu di saya. Iya. Ini percobaan falsifikasi ya. Jadi saya membantu Popper untuk mempertahankan supaya tidak runtuh. Saya juga khawatir saya justru meruntuhkan malah. Jadi bagaimana jika tidak menggunakan sampel gitu? Apakah itu sesuatu yang agaknya mustahil untuk kita mensurvei seluruh dunia bahwa bagaimana angsa itu jangan-jangan ada angsa pink dan lain sebagainya. Jadi begini, yang dikomentari Popper itu salah satunya adalah metode verifikasi. Jadi misalnya begini. Angsa putih gitu misalnya. Dengan melihat ada angsa begini maka kesimpulan bahwa angsa itu putih gitu. Nah, bagaimana kan ada yang namanya P. Misalnya P ini peristiwa. P saya lupa tadi menggunakan misalnya PK. Peristiwa pada yang berkaitan dengan suatu momen tertentu gitu. Nah, maka yang PK aksen itu teori-teori yang justru bertentangan dengan itu. Saya kok jadi lupa ya. Intinya saya lupa rumusnya. Intinya P yang berkaitan dengan aksen itu hal-hal yang berlatar belakang. Bukan latar belakang, bertolak belakang dengan PK aksen. Berkaitan dengan misalnya tadi angsa. Jadi ada misalnya P1 adalah pernyataan tunggal. Misalkan begini, kita mengambil kesimpulan pasti ada hipotesis kan. Ada hipotesis pertama, pertanyaan tunggal, dan kumpulan dari pernyataan-pernyataan tunggal itu nanti akan diambil kesimpulan. Nah, pernyataan tunggal itu yang dimungkinkan untuk selalu divalsifikasi, untuk sampai pada suatu kesimpulan atau untuk sampai kepada sebuah teori. Teori itu pun selanjutnya akan terus divalsifikasi. Nah, salah satu yang dikomentari oleh Popper terhadap positivisme logis itu tidak semuanya itu salah. Jadi walaupun apakah fakta-fakta historis itu salah? Enggak semuanya salah. Cuman untuk melihat bahwa semata-mata teori itu hanya bisa diverifikasi karena fakta-fakta empiris itu yang kemudian mengekang teori-teori lain. Misalnya begini, kalau misalnya maksudnya begini, positivisme logis menganggap bahwa kebenaran itu semua yang bisa diverifikasi, yang ada begitu. Nah itu menutup kemungkinan, menutup kemungkinan adanya atau tidak memberi celah terhadap metafisika. Bagaimana untuk mengomentari atau memverifikasi metafisika? Tidak bisa kan gitu. Nah, dari situ dia mengambil bagaimana a priori yang diberikan atau dicetuskan oleh Kant itu masuk dalam metodologi penelitian atau teori-teori ilmiah. Jadi menganggap positivisme logis menganggap bahwa semua yang ilmiah adalah semua yang bisa diverifikasi. Padahal tidak semua yang ilmiah itu bisa diverifikasi. Seperti halnya misalnya metafisika. Jadi teori verifikasi yang hanya melihat dari fakta itu kemudian yang dikomentari oleh Popper. Nah, semua pernyataan-pernyataan tunggal, PK aksen itu semuanya difalsifikasi. Jadi misalnya tadi sejauh mana angsa itu kita percaya bahwa angsa itu ada yang berwarna hitam dan warna putih. Terus seperti itu, jika misalnya suatu saat ternyata ada yang melihat bahwa ada angsa yang berwarna biru, maka runtuh teori ini gitu. Karena menurut Popper adalah teori yang tidak sesuai dengan kenyataan adalah teori yang sia-sia gitu. Atau teori yang runtuh itu adalah teori yang tidak menggambarkan kenyataan gitu kan. Seperti itu. Jadi PK1, P1 aksen dan lain sebagainya itu adalah pernyataan-pernyataan yang perlu difalsifikasi dan teorinya pun terus difalsifikasi. Seperti itu.
Sehingga dia juga memberikan garis demarkasi yang jelas seperti apa yang ilmiah, yang tidak ilmiah. Jadi kalau positivisme logis kan hanya sebatas satu yang empiris, itu yang ilmiah gitu. Seperti itu. Jadi salah satu impactnya adalah bagaimana kita melihat bahwa perdebatan-perdebatan sekarang, misalnya tentang hal-hal yang tidak bisa diverifikasi, itu bisa kita anggap sebagai teori-teori ilmiah. Itu sumbangsi terbesar dari Karl Popper terhadap khazanah keilmuan sains gitu, atau sejarah keilmuan, ya ilmu pengetahuan lah. Seperti itu sih. Itu Li menjawab. Mungkin ada komentar lain dari teman-teman, silakan. Iya, silakan. Cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya materi tentang teori falsifikasi ini adalah materi yang paling saya tunggu-tunggu ya, di antara beberapa materi dalam edisi Filsafat Sains. Karena menarik sekali kita berbicara tentang daripada teori-teori yang lain selain teori Thomas Kuhn ya. Teori Karl Popper sangat menawarkan beberapa tawaran pandangan yang menarik bagaimana kita ingin melihat sebuah ilmu pengetahuan. Nah, namun di sini saya akan berangkat dari pemikiran Thomas Kuhn karena minggu lalu saya mengangkat teori Thomas Kuhn ya tentang revolusi sains. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, kita perlu memandang sebelum saya melakukan beberapa komentar. Pertama-tama kita perlu memandang tentang bagaimana sebenarnya prinsip dari ilmu pengetahuan itu atau fungsi utama dari ilmu pengetahuan itu sendiri atau sains. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya salah satu fungsi utama dari sains itu adalah bagaimana sains itu adalah bisa memberikan pandangan atau istilahnya kalau dalam ilmu pengetahuan itu bisa menjadi puzzle solving atau pemecah dari segala teka-teki dalam kehidupan, dalam fakta, fenomena. Jadi itu semuanya, jadi itu adalah fungsi dari sebuah ilmu pengetahuan itu. Jadi secara prinsipil ilmu pengetahuan itu sejauh mana bisa bermanfaat kepada masyarakat, itu adalah ilmu pengetahuan yang bermakna, kan gitu, logikanya kan gitu. Nah, ini juga ditawarkan juga dalam teorinya Thomas Kuhn. Jadi Thomas Kuhn tuh dalam revolusi sains, di situ Thomas Kuhn menawarkan kalau nggak salah ada 9 tahapan. Nah, namun saya tidak mau berangkat dari awal karena terlalu panjang. Saya akan berangkat dari tahap pertengahan sampai akhir. Nah, dalam tahap pertengahan ini Thomas Kuhn itu ada salah satu stepnya itu tentang normal science. Jadi normal science itu adalah kondisi di mana sebuah sains atau teori itu sudah menemukan masa kejayaannya. Dalam artian pada normal science ini, baik itu teori maupun paradigma, mereka itu sudah bisa menjadi jawaban atas segala puzzle-puzzle yang ada dalam masyarakat. Jadi ketika masyarakat ingin mencari sebuah kebenaran tentang A, nah ini normal science sudah berada pada tahap apa yang diharapkan oleh masyarakat luas itu tadi, masyarakat ilmiah tadi itu. Maka pada tahap normal science itu ini seharusnya sebuah teori atau paradigma itu mereka mengalami masa kejayaan di mana orang-orang sama-sama memperebutkan, sama-sama menggunakan dan sama-sama mempraktikkan atau mengimplementasikan dari teori-teori ini. Bahkan ketika ada sebuah serangan sedikit pun, itu ketika sudah memasuki masa normal science ini, sebuah serangan tadi itu kayak semacam mentah. Karena kenapa? Karena ini sudah menjadi masa kejayaan dari sebuah ilmu tadi. Jadi akhirnya apa? Semua masyarakat ilmiah, semua berbondong-bondong masuk dan percaya terhadap normal science atau teori tertentu ini ketika sudah masuk ke masa-masa kejayaan normal science. Nah, baru kemudian ketika sudah beberapa dekade atau beberapa tahun berjalan teori tersebut, kemudian tanpa kita mengujinya, ketika kita mempraktikkan, nah itu kemudian baru muncul sebuah anomali. Dan itu saya rasa juga dijelaskan dalam Karl Popper ya. Nah, di situ kemudian muncul sebuah anomali. Nah, anomali ini adalah sebuah celah atau kesenjangan antara teori yang ada, yang masa kejayaan tersebut muncul dengan fakta yang berbeda. Nah, ini kemudian muncul masa anomali, kemudian masa krisis, kemudian masa munculnya paradigma atau teori baru, extraordinary teori, dan yang terakhir revolusi sains. Nah, yang saya pertanyakan itu adalah
Jadi kalau kita berpandangan pada Karl Popper, di situ Karl Popper belum menawarkan sama sekali bahwasanya kita kembali kepada fungsi dari ilmu pengetahuan tadi. Jadi ketika sudah ilmu pengetahuan itu sudah dianggap benar atau mapan, jadi sebisa mungkin kita harus mencari celahnya. Jadi logikanya kan kayak gitu. Kita tidak memberikan waktu kepada sebuah teori itu untuk menapaki jalan normal science, untuk dipergunakan secara maksimal oleh masyarakat luas. Jadi ketika sedikit mapan dalam waktu bahkan sedetik pun sebuah teori mapan itu langsung diuji. Nah, jadi istilahnya ini adalah sebuah salah satu prinsip trial error juga saya rasa ya dalam Karl Popper. Nah, jadi itu yang menjadi problem pertama, yang pertama ya. Nah, dan yang kedua itu adalah jika semua teori ketika dianggap mapan, kemudian harus diuji lagi, mapan diuji lagi. Nah, kita rasa kita akan merasa gamang sebagai masyarakat ilmiah. Gamang dalam artian kita dihadapi oleh kebingungan-kebingungan yang lebih kuat tentang sebenarnya kalau teori-teori seperti itu dikit-dikit sudah diuji salah benar, kemudian dicari kesalahannya. Kita sampai kapan menemukan teori-teori yang benar-benar bisa memecahkan puzzle solving tadi, puzzle-puzzle yang ada dalam masyarakat. Saya rasa itu ya yang komentar saya melalui beberapa pendekatan Thomas Kuhn. Punya saya agak sinis sih ke Karl Popper ini. Makanya kenapa saya tadi suudon, karena saya rasa Karl Popper ini hanya ingin menang sendiri. Iya, dia ingin melihat bahwasanya teori itu sesuai dengan realitas yang ada atau berguna atau tidaknya. Tapi sebagaimana yang disampaikan oleh Kak Fakih tadi, justru dia seakan-akan tidak memberikan jeda sedikit pun untuk teori itu ada di posisi normal science gitu. Padahal untuk melihat real dengan kenyataan atau tidaknya itu memang butuh semacam apa ya, uji realitas gitu. Bukan langsung dikit-dikit difalsifikasi gitu. Dan kalau melihat dari hierarki yang ada tadi tentang revolusi sains, saya rasa memang akan ada waktunya teori itu akan ada di masa kritisnya atau dia akan digantikan oleh teori lain tanpa harus diiming-imingi dengan adanya uji falsifikasi tadi gitu. Mungkin hanya itu di saya. Dari materi tadi ya, pertama kita dicekokin bahwa tidak ada teori yang pasti. Setelah itu teori Karl Popper dijelaskan gitu. Ya, Karl Popper. Setelah itu teori Karl Popper dijelaskan sedemikian rupa sehingga dari awal kita emang didoktrin untuk selaras dengan pemikiran Karl Popper. Nah, iya. Nah, iya, justru itu akan saya lanjutkan nih. Nah, jadi gini nih kalau diganggu. Nah, apakah teori Karl Popper itu benar kata Kak Ali? Kayaknya angkuh banget gitu. Karena kalau dari anggaplah tesis, antitesis dan sintesis ya, kayaknya Karl Popper itu hanya berhenti pada antitesis ya. Sedangkan di antitesisnya itu ya semua ilmu ya pasti gitu. Terus apakah solusi dari Karl Popper berupa antitesisnya itu apa? Kalau memang ada teori A, wes diuji, oh tidak benar ya. Ya, dari kecamannya di awal aja pun semua teori relatif dan tidak bertahan lama ya, itu udah gak perlu diuji lagi karena tinggal menunggu aja gitu. Ya, menunggu kenyataan gitu. Nah, terus solusinya dari Karl Popper itu apakah dia hanya berhenti di antitesis apa juga sampai sintesis, jadi solusinya gimana gitu dari sebuah teori? Silakan ada yang ingin menanggapi. Ya, ada saya dulu ya. Jadi pertama tentang kegelisahannya, saya rasa ternyata teman-teman punya kegelisahan yang sama ya tentang bagaimana kita melihat tentang ilmu pengetahuan. Jadi jika misalnya Thomas Kuhn melihat bagaimana normal science itu melingkupi hal-hal yang istilah saya menyebutnya ruang lingkupnya yang luas begitu kan untuk menjadi sebuah paradigma, maka ilmu pengetahuan dalam perspektif Karl Popper itu berkembang secara evolusioner. Jadi dia tidak
saja misalnya begini, oh ada teori baru nih, terus tiba-tiba difalsifikasi, oh salah gugur gitu. Enggak seperti itu juga. Jadi ada tahapan-tahapan yang masih berangsur-angsur dan itu sedikit demi sedikit tidak mencakup suatu komunitas sains yang kita anggap itu sebagai sebuah normal sains gitu. Jadi misalnya begini, salah satu juga misalnya bagaimana jika misalnya teori itu sudah terlanjur mapan? Apakah itu istilahnya dikit-dikit gitu ya, dikit-dikit dirubah, padahal ini teori sudah terlanjur mapan gitu. Kita melihat bagaimana misalnya perubahan antara pemikiran kita atau teori tentang geosentris, heliosentris gitu kan, antroposentris dan lain sebagainya. Bagaimana kita memahami tentang oh ternyata yang mengelilingi bumi itu kita itu alam semesta, tata surya itu tidak mengelilingi kita, tetapi justru kita yang mengelilingi matahari gitu misalnya. Teori kan itu berangsur-angsur gugur gitu. Jika kita menunggu siapa gitu. Nah, katanya Karl Popper, ilmu pengetahuan itu berkaitan dengan subjek penelitinya. Jadi berkaitan dengan bagaimana penelitian itu berkembang. Jadi tidak semerta-merta sekarang teori ini langsung keluar beberapa menit kemudian langsung gugur, nggak seperti itu juga gitu. Karena tapi masih ada beberapa tahapan-tahapan yang kita sebut dengan tadi error elimination. Jadi bagaimana kita melihat sama seperti begini, suatu teori itu diverifikasi benar atau tidaknya. Kan seperti itu. Teori itu kan tidak semata-mata menjadi teori hanya karena kita melihat bahwa oh dari beberapa orang oh ternyata seperti ini gitu. Dari beberapa orang ini oh ternyata simposium begini gitu misalnya. Enggak seperti itu. Untuk sampai kepada tahapan itu menjadi sebuah konsepsi atau menjadi sebuah teori, itu masih ada tahapan-tahapan panjang. Pun menurut Karl Popper itu salah satu yang membuat bagaimana misalnya begini, bagaimana teori itu semakin kokoh. Jadi kita tidak bisa mensuuzon atau bernegatif thinking bahwa Karl Popper ini seolah-olah menolak semua teori. Enggak, justru bagaimana melihat teori itu benar atau tidak, atau relevan dengan kondisi sekarang atau tidak. Misalnya teori Newton dulu, berapa coba kita melihat berapa lama dari Newton sampai ke Einstein? Ada durasi waktu yang sangat panjang, berabad-abad kita mempercayai bahwa teori gravitasi atau benda yang jatuh itu tidak dipengaruhi oleh cahaya misalnya, atau tidak ada pengaruh-pengaruh tertentu gitu misalnya. Itu berlangsung berabad-abad. Proses falsifikasinya itu bukan sesuatu yang mudah. Sampai pada akhirnya turun atau muncul teori baru relativitas yang justru mengklaim bahwa ada pengaruh cahaya, ada perubahan panjang gelombang cahaya terhadap gaya gravitasi begitu. Jadi ini yang disebut dengan Tapi hukum Newton nggak hilang dong? Nggak hilang, Kayaknya tetap nggak jadi hilang. teori. Iya yang kan Maksudnya saya tadi- bilang teori itu nggak hilang, cuma tidak relevan. Katanya Karl Popper, teori yang gugur itu tidak hilang, itu hanya tidak relevan dengan teori sekarang. Seperti itu, makanya apakah teori Albert Einstein tentang relativitas itu sudah kokoh? Enggak, dia akan terus dinamis sampai nanti mungkin ada teori-teori lain yang bisa memfalsifikasi atau melihat celah dari teori ini. Jadi tidak semerta-merta dari satu orang itu bisa menjudge bahwa mengklaim bahwa ini gagal gitu, tanpa pembuktian yang lain. Jadi masih ada teori-teori, ada metode-metode ilmiah yang lain, itu logis atau enggak. Ada observasi juga gitu kan. Kalau misalnya dalam teori yang positivisme kan masih ada yang namanya verifikasi gitu kan, diverifikasi dulu gitu. Nah, di situ justru Karl Popper membuka celah bahwa tidak hanya verifikasi yang bisa dijadikan klaim untuk membuktikan atau tidak bisa menjadi cara satu-satunya untuk menyatakan bahwa teori ini benar-benar ilmiah. Tetapi ada cara-cara lain seperti bagaimana kita melihat tentang metafisika. Metafisika itu teori ilmiah. Walaupun tidak bisa diverifikasi. Kenapa? Karena belum bisa difalsifikasi sampai sekarang. Bagaimana a priori katanya kan sampai sekarang belum bisa digugurkan gitu. Itu teori-teori ilmiah. Jadi ada keran-keran lain yang dibuka oleh Popper yang memungkinkan memungkinkan teori-teori lain yang sifatnya tidak bisa diverifikasi itu masuk dalam cakupan teori-teori ilmiah. Seperti itu. Terus bentar dulu. Terus teori nanti juga akan gugur sendiri kalau nggak ada yang neliti, gugur gimana gitu kan. Nah, penelitian itu muncul dari mana? Dari kita melihat realitas sosial. Iya kan? Maksudnya begini, kalau misalnya bagaimana kita tahu bahwa Einstein bisa tahu bahwa teorinya Newton itu salah? Karena dia melihat bahwa ada celah, bahwa ketika kita melihat bumi itu benar-benar berputar, kenapa ketika bolpen ini dijatuhkan jatuhnya lurus gitu misalnya?
Padahal kalau dia bergerak harusnya dia miring gitu misalnya. Atau ada kegelisahan-kegelisahan lain. Nah, irrelevansi yang semacam itu yang nanti memungkinkan lahirnya penelitian-penelitian lain yang bisa memfalsifikasi dari teori-teori ini. Begitu. Jadi yang penting adalah teori itu dianggap apa tadi saya lupa katanya Popper itu ya. Jika dia relevan dengan masa sekarang. Seperti itu sih. Dan tesis, antitesis, sintesis. Apakah hanya berhenti di antitesis? Saya rasa pemahaman itu terlalu dualistis ya. Maksudnya gini, apakah teori itu hanya kanan dan kiri? Enggak begitu. Jadi A bisa jadi problem B. Apakah ini hanya berhenti di P3? Mungkin jadi P4, bisa jadi P5 terus seperti itu. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan itu dinamis gitu. Jadi tidak apakah hanya berhenti di sintesis, bisa jadi nanti ada tesis lain. Ada sintesis 1, sintesis 2 dan lain sebagainya. Solusi tentatif, solusi. Apa bahasa Inggrisnya tadi ya? Solution tentatif, iya paling begitu. Jadi solusi tentatif itu di sini. Nanti ada P lagi, ada P2, P3, P4 terus seperti itu. Iya, begitu. No comment. Ya, terus apa lagi ya? Itu ya. Jadi kiat-kiat meneliti. Jadi kita melihat apakah teori ini relevan atau tidak. Itu bisa jadi salah satu upaya untuk menguji apakah teori ini masih relevan atau tidak. Begitu. Ya, selanjutnya Nanang gimana? Ini yang lain bisa menanggapi ya. Silakan. Oke. Ali tadi katanya punya keluh kesah. Cek. Bicara tentang relevan atau tidak, gini, saya pernah mendengar dari penjelasan salah satu dosen penelitian kualitatif, bukan. Kebenaran itu bisa ditinjau salah satunya dengan common sense. Common sense dalam artian kesepakatan secara umum. Nah, contoh, semisal iya, cuman gini, yang dicontohkan di penjelasan itu gini, di salah satu negara Malaysia gitu, di negara Malaysia, bagi seluruh warga Malaysia pada hujan pertama kali dilarang untuk keluar rumah, dan itu dipercayai, dan apabila peraturan itu dilanggar gitu atau tidak dilaksanakan, maka timbul hal-hal yang berdampak kepada individunya atau seseorang tersebut, misal sakit gitu. Dan ternyata dari penjelasan tersebut bisa dilihat dari sisi iklim atau suhu yang ada pada saat itu gitu. Dan namun di negara lain gitu, di Indonesia hujan pertama kali tidak seperti apa yang ada di Malaysia misal. Yang dimana di Malaysia itu tidak diperkenankan untuk keluar dari rumah, bahkan asapil macam turun alapu gitu. Bahkan di Indonesia gak apa-apa gitu, diperbolehkan. Itu kan timbul dua hal yang sama dalam konteks yang sama tentang hujan, keluar hujan. Cuman dampaknya yang di Malaysia itu benar, namun di Indonesia itu tidak benar gitu. Nah, jika demikian bagaimana menurut pandangan Karl Popper? Dari tadi kan bisa dianggap benar ketika relevan. Nah, bagaimana jika hal tersebut di sisi lain, di negara lain itu tidak relevan gitu? Ya, mungkin itu saja sih. Saya juga dari tadi mencari pembandingnya gitu maksudnya. Karena kalau dilihat kan kayaknya apa bedanya gitu dengan yang disampaikan Firman tadi dengan tesis, antitesis dan sintesis itu. Karena pada P2 nanti ada pada sintesis juga berpeluang menjadi tesis lagi kan. Sintesis berpotensial menjadi tesis, antitesis, sintesis. Sintesis selanjutnya potensial menjadi tesis selanjutnya gitu. Apa bedanya kayak gitu maksudnya. Nah, tapi menariknya tadi dari Kak Fakih itu menawarkan perbandingan baru. Thomas siapa nggak tahu. Nah, bahwa kalau
sains dikoreksi pada eranya gitu. Artinya tidak memberikan waktu untuk kejayaan sains pada saat itu. Artinya kalau langsung dikoreksi itu nggak memberikan waktu pada sains era itu untuk berjaya, karena sudah diterima oleh masyarakat, oleh sosial, oleh ya seluruhnya. Tapi bagi saya justru kalau setiap sains diketahui koreksinya, kesalahannya, itu baik bagi saya. Jadi karena ilmuwan itu pada seharusnya memang itu ragu terhadap apapun gitu. Ada benar sekarang, ilmuwan nggak boleh bilang itu benar nggak bisa dikoreksi. Kebenaran itu dikoreksi setiap 27 jam setiap hari. Artinya lebih dari 4 jam kalau bisa. jadi diketahui gitu. Artinya kalau saya diketahui ketidakbaiknya atau kecatatannya itu baik gitu. Kayak umpamanya karena menghentikan diskusi itu nggak bisa gitu. Kayak Galileo umpamanya berhenti pada percaya dan berhenti tidak memberikan peluang untuk mengatakan bumi bulat. Kan pada akhirnya kan kita dibohongi berlama-lama, bertahun-tahun gitu. Artinya kalau sains ditemukan pada saat itu, umpamanya ada teori baru sekarang, besoknya langsung terpecahkan, ada yang lebih lagi, itu menghasilkan sirkulasi yang lebih baik lagi gitu. Karena setiap hari kan berkembang pengetahuan itu. Jadi kalau kita sampai dari P1 sampai P1000 itu lebih baik. Sampai P1000 mungkin. Ya gitu. Tetapi itu juga seperti Popper tadi tidak menghilangkan teori sebelumnya. Artinya kalau memang pada Newton pada saat itu benar, ya kita akui sebagai teori pada saat itu. Ditambah oleh teori Einstein. Tapi ada juga yang ramai juga tentang teori Einstein, ada salahnya juga katanya. Dan lain-lain. Itu menghasilkan ide yang lebih cepat gitu. Sirkulasi sains lebih cepat. Artinya kalau kita menghendaki bahwa biarlah perlama sains, kejayaan sains, artinya kita menghendaki bahwa biarlah pikiran itu makin diperlambat gitu. Iya. Artinya kayak presiden, nggak apa-apa 3 periode, kan nggak enak juga. Kita menghendaki dua periode, padahal 1 periode cukup mungkin. Karena semakin kecil, semakin pendek sains itu, ditemukan sains yang lain itu lebih bagus gitu. Kayak demokrasi itu kalau bisa kita 2 tahun saja presiden, dikasih 5 tahun, mungkin kesepakatan kita 5 tahun kayak gitu. Di Amerika 4 tahun kan, di kita 5 tahun. Kalau kita sepakat 2 tahun lebih baik lagi gitu. Artinya sirkulasinya, kalau sirkulasi perubahan sains itu baik, menandakan sains itu berkembangnya lebih cepat kayak gitu. Jadi nggak usah kita tunggu kejayaan sains, biarkan kita koreksi tiap hari sains itu. Itu mungkin pandangan saya gitu. Seperti yang saya katakan tadi, ada kalanya mungkin sebuah teori itu akan berada pada sebuah kondisi di mana mereka mengalami normal science. Normal science itu adalah kondisi di mana sebuah teori atau pandangan atau paradigma itu sedang berjaya. Nah, ini juga yang dilupakan oleh Karl Popper. Sekarang kita hidup di mana untuk menciptakan sebuah teori tidak hanya melihat seberapa jauh, seberapa besar tingkat validitas yang dimilikinya, tidak. Tapi kita hidup di mana pada zaman sekarang sebuah teori itu semakin kokoh atau mapan bukan dilihat dari seberapa tinggi tingkat validitasnya, tidak. Tapi juga dilihat tentang sejauh mana teori tersebut memiliki power, kekuasaan. Nah ini, jadi yang dimaksud saya maupun Thomas Kuhn juga, yang dimaksud dalam normal science tersebut bukan berarti kita membiarkan sebuah teori tersebut berjaya dengan dirinya sendiri, tidak. Tapi yang dimaksud dengan normal science itu berjaya itu adalah karena pada masa itu terjadi kesepakatan dalam masyarakat ilmiah. Mereka sepakat bahwa dalam memecahkan problem ini kita harus menggunakan A. Nah itu ada kesepakatan. Atau bahkan dengan adanya power yang dimilikinya, di situ ada proses penggiringan. Atau dalam istilah Thomas Kuhn itu ada salah satu langkah itu, step sebelum terakhir itu ada extraordinary science.
Jadi dalam tahap extraordinary science ini itu adalah tahap di mana sebuah sains tersebut mulai dilakukan penggiringan oleh masyarakat ilmiah ataupun kesepakatan dari masyarakat ilmiah, sehingga apa akhirnya? Sehingga teori tersebut mengalami normal science. Jadi saya contohkan seperti ini. Pada tahun awal 2020, sebelum awal 2020 kita belum mengenal sama sekali tentang coronavirus 19, COVID-19. Nah, namun pada awal 2020 kita diperkenalkan tentang adanya sebuah virus temuan baru. Nah, ini sama dengan adanya sebuah teori baru. Nah, kenapa kemudian COVID ini sampai sekarang bahkan memiliki kemapanan yang sangat tinggi? Itu gara-gara adanya kesepakatan ilmiah antara beberapa ilmuwan, terutama para praktisi medis. Tidak hanya di Indonesia saja, tapi di luar negeri. Nah, adanya kesepakatan ini adalah sebuah proses extraordinary science di mana di situ peran power, kekuatan itu sangat berperan penting. Akhirnya apa? Semuanya didoktrin bahwasanya di Indonesia COVID itu sangat membahayakan dan bahkan bisa berujung pada kematian. Nah, ini adalah salah satu bentuk power di mana power sangat ampuh sekali dalam memecah doktrin dalam masyarakat ilmiah, terutama masyarakat sipil ya. Nah, dalam hal ini kita bisa ketahui juga bahwasanya adanya bentuk anomali, misalnya ada anomali yang yang disengaja, misalnya ternyata ada pendapat dari salah satu ahli medis, seperti halnya siapa dulu yang perempuan tuh, Louis, siapa itu? Perempuan, ada perempuan yang ingin membongkar kebusukan tentang teori-teori tentang COVID. Nah, akhirnya apa? Jadi meskipun ada sebuah upaya untuk melakukan anomali terhadap sebuah teori atau masa kejayaan normal science tersebut, di situ kayak seolah power tersebut yang dimiliki oleh kesepakatan ilmiah tentang COVID itu seolah-olah mementalkan. Akhirnya apa? Pemerintah seringkali sanksi terhadap orang yang mencoba untuk mendoktrin negatif terhadap COVID. Akhirnya apa? Nah, pada masa ini itu adalah mereka COVID itu sedang memasuki masa normal science di mana segala bentuk yang mencoba untuk melakukan anomali terhadap sains tersebut itu mental. Nah, jadi yang saya maksud normal science itu di situ bukan berarti kita membiarkan, tapi memang sifat masyarakat kita sendiri terhadap bagaimana kita bersikap terhadap sebuah ilmu pengetahuan tadi. Nah, gitu. Cukup banyak ya kegelisahan yang perlu kita diskusikan hari ini. Salah satunya tadi dari Nanang ya, tentang bagaimana kalau misalnya di Indo kalau hujan pertama itu gak boleh keluar rumah. Kalau di Malaysia, kalau di Indonesia ada yang menganggap bahwa itu boleh-boleh saja gitu. Yang saya rasa teori itu punya konsepsi sendiri untuk bisa dikatakan teori gitu kan. Sedangkan untuk pemahaman yang seperti itu saya rasa hanya asumsi. Maksudnya begini, tidak ada, apakah ada satu teori yang menyatakan bahwa air hujan pertama itu mengandung zat-zat tertentu misalnya, baru itu menjadi sebuah teori gitu kan. Nah, yang kita pahami bahwa kenapa orang-orang melihat bahwa orang yang hujan pertama, orang-orang ada yang keluar dan lain sebagainya, karena tidak ada teori yang mengatakan bahwa berbahaya, bahwa ada zat-zat tertentu yang akan merusak tubuh ketika hujan pertama menyentuh tubuh manusia gitu misalnya. Tidak ada teori-teori mengatakan seperti itu. Jadi itu masih pada batasan, belum masuk pada teori, tapi masih pada asumsi-asumsi. Saya rasa seperti itu. Terus juga waktu bagi gejala sains, ini ya tadi tentang sirkulasi pergerakan atau perkembangan dari ilmu pengetahuan itu bagus. Saya rasa begini, juga menyambung dari Kak Fakih tadi tentang bagaimana tentang kejayaan normal sains. Untuk menjadi normal sains atau untuk menjadi suatu kepercayaan kita sepakati bersama, itu pasti ada gejala-gejala atau ada suatu teori yang kita rasakan bersama itu relevan begitu. Maksudnya begini, kenapa pada waktu Newton di masa itu semua orang sepakat bahwa hukum gravitasi seperti itu? Karena itu yang kita rasakan semua. Anggap saja itu normal science pada waktu itu. Semua orang berpikir begitu, karena kita rasakan seperti itu, tidak ada anomali. Sampai pada suatu saat, di suatu momen bahwa setelah beberapa abad, Einstein mengatakan bahwa ada keterkaitan dengan cahaya, bahwa gravitasi itu sudah semata-mata seperti itu begitu. Nah, anomali yang seperti ini yang muncul belakangan karena apa? Sudah tidak relevan. Ada hal-hal lain yang mempengaruhi masyarakat kita misalnya, atau belum tentu kan? Jadi nunggu meninggal dulu yang mau dikritik. Jadi begitu ya. Jadi saya rasa sebuah teori untuk menjadi normal science itu karena dianggap itu relevan dan tidak ada yang merasa bahwa teori ini
itu salah gitu. Misalnya begini, ada satu teori bahwa spidol ini itu bisa memiliki warna hitam pada papan tulis putih gitu. Semua orang sepakat terus seperti itu. Kenapa tidak ada yang bisa memfalsifikasi? Karena selama uji falsifikasi, teori ini masih kokoh. Semakin lama karena semakin kokoh, maka ini menjadi normal science. Ini menjadi common sense atau apapun, atau hal-hal yang kita sadari bahwa itulah yang benar gitu. Selama seperti kita memahami bahwa semua dulu kita merasa bahwa alam semesta itu mengelilingi kita. Semua orang sepakat, oh iya ya begini ya gitu. Sampai ada satu gejala yang melihat bahwa ketika kita tidur tengkurap atau tidur telentang di tanah lapang gitu misalnya, ada pergerakan gitu. Dan lain sebagainya. Sama dengan seperti itu. Jadi durasi apa yang bisa sampai suatu teori itu bisa mapan itu dalam jangka waktu yang panjang dan dihadapi atau dirasakan oleh masyarakat yang luas gitu. Dan itu bisa masuk di sini. Apakah mungkin teori itu bisa menjadi normal science jika pada tahapan masih misalnya 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun teori itu masih dirasakan relevan? Atau jangan-jangan setelah 10 tahun teori tidak relevan? Apakah bisa menjadi normal science gitu? Tidak gitu kan. Kenapa? Karena selama uji falsifikasi dia terus tidak kokoh. Dia ditemukan celah-celah tertentu. Salah satu yang menjadi pendapat Popper ya, bahwa semua ilmu, bukan semua ilmu, ilmu itu saling berkesinambungan satu sama lain gitu. Jadi tidak melihat dari satu perspektif aja gitu. Misalnya begini, coronavirus gitu misalnya pada tahun 2020. Sama seperti ketika GM bilang bahwa pada saat itu coronavirus tidak menjangkit anak-anak misalnya. Setahun kemudian ternyata menjangkit anak-anak gitu. Dari mana anomali itu? Karena ada gejala-gejala yang muncul. Diteliti lagi, ternyata benar dia menjangkit anak-anak. Ternyata coronavirus tidak menjangkit hewan. Ada gejala hewan yang terkena coronavirus. Diteliti lagi, ternyata coronavirus ini begini misalnya. Nah, seperti itu sirkulasinya. Jika misalnya pada saat itu coronavirus hanya menjangkit orang dewasa umur 17 tahun ke atas, berlangsung selama 17 tahun misalnya, atau beberapa tahun yang cukup panjang, maka itu akan menjadi normal science. Kenapa? Karena jangka waktu yang panjang dan universal dan dirasakan oleh semua orang, maka semakin lama semakin itu bertahan, maka akan menjadi normal science. Saya rasa seperti itu. Jadi selama itu masih sirkulasinya, masih ada bantahan-bantah, masih ada falsifikasi, diuji falsifikasi terus, maka akan menemukan teori-teori baru. Selama teori itu masih kokoh, maka kok tetap dipakai, tetap relevan gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah ada bentuk uji falsifikasi terhadap awal-awal kemunculan virus corona ini? Setahu saya tidak ada tuh. Mohon maaf ya kalau pendapat saya salah. Setahu saya sangat minim sekali ketika kita sedang diramaikan tentang isu-isu atau wacana tentang corona. Nah, saya merasa itu hanya sedikit sekali orang yang melakukan uji falsifikasi terhadap apakah benar keberadaan virus tersebut, apakah memang demikian, tidak. Tapi yang saya banyak temukan itu adalah mereka hanya mencari bukti-bukti baru untuk menguatkan sebuah teori tersebut. Contohnya seperti apa? Misalnya apakah hal ini juga berpengaruh terhadap hewan tadi? Apakah juga berpengaruh terhadap tumbuhan atau lain sebagainya? Itu kan sebenarnya untuk semakin menguatkan saja, bukan untuk menguji falsifikasi. Nah, namun gini, di balik itu semua mereka itu tidak untuk menguji falsifikasi, tapi untuk mencari tentang siapa yang berlomba-lomba, bukan untuk mencari kesalahan, tapi siapa yang berlomba-lomba untuk mencari vaksinnya atau obatnya. Nah, fokus mereka itu tertuju pada itu karena di situ ada proses penggiringan oleh masyarakat ilmiah tadi. Nah, di situ saya belum menemukan ada uji falsifikasi. Bahkan seorang ahli medis pun di situ tidak ada upaya untuk melakukan uji falsifikasi terhadap keberadaan virus tadi. Nah itu. Enggak cuma itu ya dari saya.